Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat kerumunan bingung, Ling Hu Tiemian tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan berteriak. "Bersiaplah untuk berpesta," teriak Tiemian. Bersiap untuk berpesta, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, kerumunan yang sudah bingung menjadi semakin bingung lagi. Di masa lalu, sebuah pesta sangat penting setelah formasi keunggulan baru muncul. Namun pesta-pesta itu akan selalu disiapkan, itu ketika klan surgawi Ling Hu keluar dari pelatihan mereka di dalam formasi cahaya. Setelah semua, pada saat itu pengumuman hasil dari pelatihan pendatang baru akan menjadi kesempatan yang menggembirakan bagi klan surgawi Ling Hu, dan juga bagi kekuatan lainnya. Namun tahun ini benar-benar berbeda. Alih-alih pelatihan yang sukses, para pendatang baru Ling Hu Heavenly Clan bisa dikatakan telah menderita begitu parah. Dengan demikian, bagaimana mungkin Ling Hu Tiemian dapat mengumumkan persiapan pesta pada saat seperti itu? "Kakak Tiemian, apakah kamu tidak berencana untuk membalaskan dendam kami?" Pada saat itu, seorang pendatang baru Ling Hu Heavenly Clan mulai mempertanyakan Ling Hu Tiemian. "Kakak Tiemian, kamu harus menegakkan keadilan untuk kami. Kakak Tiemian, kita tidak bisa menelan amarah ini." Mengikutinya, pendatang baru Ling Hu Heavenly Clan lainnya juga menyuarakan keluhan mereka kepada Ling Hu Tiemian. Mereka semua adalah pemilik simbol cahaya yang telah dilucuti oleh Chu Feng, dan menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Dengan demikian, mereka tidak dapat menelan kemarahan dan kebencian mereka terhadap Chu Feng, dan ingin Ling Hu Tiemian menegakkan keadilan bagi mereka. Selanjutnya, mereka yakin bahwa Ling Hu Tiemian akan membalaskan dendam mereka. Namun Ling Hu Tiemian tiba-tiba saja menyerukan persiapan pesta, dan ini membawa ketakutan ke hati mereka. Mereka takut Ling Hu Tiemian memutuskan untuk tidak membalaskan dendam mereka. Jika itu terjadi, mereka benar-benar tidak mampu mentolerir kemarahan dan penghinaan yang mereka derita. Tenanglah saudara-saudara. Tindakan Chu Feng tidak hanya tanda tidak hormat kepada kalian semua, tapi itu juga tanda tidak hormat terhadap seluruh klan surgawi Ling Hu kami. Maka dari itu aku, Ling Hu Tiemian, pasti tidak akan mengampuninya. Namun saudara-saudaraku, tidak perlu bagi kalian semua untuk menjadi sangat cemas juga. Bukankah Chu Feng itu menyatakan bahwa dia akan mencari kita untuk menyelesaikan hutangnya? Kalau begitu, aku akan menunggunya di sini. Cepat atau lambat, formasi cahaya suci akan menghilang. Ketika itu terjadi, dia akan muncul di sini. Sedangkan bagi kita, kita akan menikmati makanan dan anggur yang lezat sambil menunggu dia muncul untuk menemui ajalnya, kata Ling Hu Tiemian. Mendengar kata-kata itu, orang banyak tiba-tiba menyadari. Mereka hampir lupa tentang hal itu. Cepat atau lambat, formasi cahaya suci akan menghilang. Ketika itu terjadi, orang-orang di dalam formasi cahaya suci akan diusir secara paksa darinya. Adapun jalan keluar dari mana mereka akan muncul, itu adalah formasi ini yang berada di pusat alun-alun. Dengan demikian, sama sekali tidak perlu merenungkan bagaimana mencari Chu Feng, karena Chu Feng akan muncul di hadapan klan surgawi Ling Hu pada waktunya. Memikirkan hal ini, klan surgawi Ling Hu mulai merasa lega. Namun, orang-orang seperti Dongguo Bingyu mulai mengkhawatirkan Chu Feng. Karena bagaimanapun, apa yang dikatakan Ling Hu Tiemian sangatlah benar. Ketika formasi cahaya suci menghilang, Chu Feng akan dipaksa untuk muncul di alun-alun. Dengan apa yang telah ia lakukan, Ling Hu Tiemian pasti tidak akan membiarkannya pergi. Meskipun Chu Feng telah berhasil mendapatkan panen besar dalam formasi cahaya suci, dan sangat meningkatkan kultivasinya ke keadaan di mana bahkan Ling Hu Mingye tidak cocok untuknya, tapi kekuatan Ling Hu Tiemian sudah jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ling Hu Mingye. Bahkan jika Chu Feng mampu mengalahkan Ling Hu Mingye, dia sama sekali tidak akan bisa mengalahkan Ling Hu Tiemian. Bas-bas. Tepat pada saat itu, pintu masuk pembentukan formasi mulai menggeliat. Dan kemudian, itu benar-benar menghilang. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa formasi cahaya suci telah menghilang. Namun meskipun formasi besar telah menghilang, tapi tidak ada tanda-tanda dari Chu Feng. Pada saat itu, ekspresi kerumunan segera berubah. Ini terutama berlaku untuk klan surgawi Ling Hu. Bahkan mereka dibuat melongo.
Adapun Ling Hu Tiemian, ekspresinya sangat jelek sepertinya diberi makan kotoran anjing. Bagaimana ini bisa terjadi? Formasi cahaya Suk telah menghilang, mengapa Chu Feng belum muncul juga, ucap kerumunan. Banyak orang dari klan surgawi Ling Hu mulai mempertanyakan kepergiannya. Ketika melihat ini, orang banyak sebenarnya menyadari apa yang terjadi bahkan tanpa bertanya. Mereka semua meremehkan Chu Feng. Memang benar bahwa Chu Feng mengendalikan formasi cahaya suci. Tidak hanya dia mendapatkan kendali atas itu, tetapi kontrolnya juga sangat menyeluruh. Karena itulah, Chu Feng dapat dengan sempurna mengontrol formasi cahaya suci. Dengan demikian, formasi cahaya suci secara alami tidak akan bisa memaksa Chu Feng untuk keluar di alun-alun. Adapun kemana Chu Feng pergi, maka hanya dia yang akan tahu akan hal itu. Chu Feng memang telah meninggalkan formasi cahaya suci. Dia telah memasuki wilayah Tuan Alam Martial Cultivation Ancestor. Selain itu, Chu Feng tidak keluar di sembarang lokasi. Itu karena dia telah mendapatkan kendali penuh atas formasi cahaya suci. Karena itulah, dia tahu betul seberapa kuat formasi cahaya suci itu. Kekuatan formasi cahaya suci bisa dikatakan cukup menghancurkan. Belum lagi orang-orang di dalam realm Cultivation Martial Ancestor, bahkan para ahli dari Ancestor Martial Starfield akan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka tidak cocok dengan formasi cahaya suci. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa kuat formasi cahaya suci, kekuatannya hanya bisa dilepaskan di dalam formasi besar. Jika Chu Feng keluar dari formasi cahaya suci, hubungannya dengan itu akan terputus, dan dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan formasi cahaya suci lagi. Dena selanjutnya, Chu Feng telah berhasil menggunakan kekuatan formasi cahaya suci untuk membantunya terakhir kalinya, yaitu menteleportasikan ke tempat ini. Tempat ini adalah gunung terpencil yang besar. Gunung itu membentang puluhan ribu mil ke kejauhan. Namun tidak ada satu helai pun rumput, satu pohon, atau satu makhluk pun di gunung itu. Gunung itu benar-benar sunyi. Dan selanjutnya, tersembunyi di dalam gunung yang sunyi itu adalah sumber daya kultivasi yang kuat. Sumber daya kultivasi itu adalah sumber daya kultivasi yang sama, yang ditemukan dan dipelihara oleh kakek Chu Feng. Sebelumnya dengan kekuatan formasi cahaya suci, Chu Feng bisa samar-samar merasakan bahwa sumber daya kultivasi telah matang, dan dapat digunakan untuk melatih. Itulah alasan mengapa Chu Feng mengancam klan surgawi Ling Hu menggunakan klan binatang yang mencapai surga. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng merasa bahwa dengan berapa lama sumber daya kultivasi telah dibuat, dan dengan seberapa tinggi kakek dan ayahnya memikirkannya, energi alami dan pemahaman bela diri yang terkandung dalam sumber daya kultivasi itu pasti jauh lebih kuat daripada yang dalam formasi cahaya suci. Itulah alasan mengapa Chu Feng begitu percaya diri, bahwa klan surgawi Ling Hu di dalam alam kultivasi bela diri Ancestor tidak akan cocok untuknya jika dia mendapatkan sumber daya kultivasi ini. Dia yakin bahwa dia, Chu Feng, akan menjadi penguasa realem Cultivation Martial Ancestor. Selanjutnya saat Chu Feng muncul di sana, dia dibuat agak kaget. Dia berada di dalam gua. Menurut pengetahuan Chu Feng, sumber daya kultivasi itu tersembunyi di dalam gua. Hanya saja, Chu Feng tidak berharap bahwa sumber daya kultivasi yang ditemukan oleh kakeknya sudah ditemukan oleh orang lain. Siapa ini? Tiba-tiba teriakan marah terdengar. Setelah itu, banyak tokoh terbang dan mengelilingi Chu Feng. Orang-orang itu mengenakan pakaian yang sama, dan di pinggang mereka digantung token yang sama. Di token itu terukir kata Wuma Heavenly Clan. Apa yang harus aku lakukan tentang ini? Pikir Chu Feng sambil menggaruk kepalanya. Chu Feng merasa sakit kepala saat dihadapkan dengan situasi di depannya. Chu Feng bisa dengan jelas memahami adegan di depannya ini. Para klan surgawi Wuma itu dikumpulkan di tempat itu, dan telah membentuk formasi pelatihan. Mereka berlatih dengan kekuatan sumber daya kultivasi itu. Selain itu, Chu Feng dapat mengatakan bahwa klan surgawi Wuma telah mengetahui tentang tempat itu dalam beberapa waktu. Selain itu, karena sumber daya kultivasi dari realem Martial Cultivation Realm menjadi milik semua orang dan diperebutkan dengan kekuatan, bahkan jika sumber daya kultivasi di sana ditemukan oleh kakek Chu Feng dan dipelihara oleh pembentukan formasinya, maka itu masih milik semua orang. Akan menjadi satu hal jika tidak ada yang menemukan sumber daya kultivasinya. Namun sayangnya, seseorang telah berhasil menemukannya sebelum kedatangan Chu Feng.
Dengan demikian, jika Chu Feng secara paksa menjarah sumber daya kultivasi dari klan surgawi Wuma, itu akan sedikit tidak cocok. Apa-apaan ini? Bukankah dikatakan bahwa sumber daya kultivasi ini disembunyikan, dan hanya dapat ditemukan melalui pembentukan formasi tertentu? Mengapa itu ditemukan oleh orang lain? Ucap Chu Feng yang merasa sangat jengkel. Menurut kepala klan Chu Heavenly Clan mereka, sumber daya kultivasi tersembunyi dengan sangat baik, dan itu tidak mungkin bagi orang lain untuk menemukannya. Itulah alasan mengapa kepala klan Chu Heavenly Clan memberitahu Chu Feng tentang dua hal sebelum dia datang ke alam kultivasi bela diri leluhur. Hal pertama adalah peta menuju sumber daya kultivasi. Adapun yang lain, itu adalah formasi untuk mencari sumber daya kultivasi. Pada saat itu, Chu Feng telah berhasil menemukan lokasi sumber daya kultivasi. Namun sepertinya, tidak perlu baginya untuk menggunakan formasi untuk mencarinya. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan sumber daya kultivasi itu sudah menyebar di seluruh tanah, dan sedang digunakan oleh klan surgawi Wuma untuk mengolahnya. Hei, aku bertanya padamu di sini. Apakah kamu itu tuli? Teriakan marah lainnya terdengar, dan itu dari anggota Wuma Heavenly Clans lainnya. Sikapnya sangat kasar dan tidak masuk akal. Kenapa kamu berteriak? Tidak bisakah kamu berbicara dengan benar? Chu Feng berbicara dengan dingin, dan dia juga merasa sangat kesal. Meskipun sumber daya kultivasi dari Realm Martial Cultivation Ancestor milik semua orang, namun tetap saja sumber daya kultivasi di depannya ini ditemukan oleh kakeknya, dan dipelihara dengan pembentukan formasinya. Dengan demikian, Chu Feng masih merasa bahwa sumber daya kultivasi ini milik klan surgawi mereka. Dan sekarang, tidak hanya seseorang menduduki sumber daya kultivasi miliknya, tetapi sikap mereka sebenarnya sangat kasar dan tidak masuk akal. Itu seolah-olah Chu Feng adalah pengganggu. Dan secara alami, ini akan membuatnya merasa sangat tidak senang. Keparat, kamu tidak lebih dari sampah klan surgawi Chu, namun kamu berani bertindak sombong ini. Kamu benar-benar mencari mati. Berlutut di hadapanku dengan segera. Atau kalau tidak, aku akan memukulmu begitu buruk sehingga kamu akan memanggilku leluhur. Ancam seseorang. Sikap tidak senang Chu Feng ini menyebabkan klan surgawi Wuma merasa semakin tidak senang. Setelah mendengar kata-kata penuh penghinaan mereka, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya dan bertanya. Siapa yang kamu sebut sampah? Tanya Chu Feng. Kamu adalah satu-satunya klan surgawi Chu di sini, maka siapa lagi yang aku bicarakan? Dia hanya mengajukan pertanyaan pada jawaban yang sudah dia ketahui. Mungkinkah dia itu takut bodoh? Hahaha, pertanyaan Chu Feng segera bertemu dengan cemoohan dari klan surgawi Wuma. Dan, wush, tiba-tiba saja Chu Feng menyipitkan alisnya. Saat pakaiannya berkibar, kekuatan opresif yang tak terbatas dilepaskan dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, klan surgawi Wuma yang telah mengelilinginya segera dihempaskan seperti daun. Untungnya, mereka hanya terlempar terbang ribuan meter jauhnya, dengan yang paling malang di antara mereka menghantam dinding gua. Saat dinding itu hancur, para klan surgawi Wuma itu mulai memuntahkan darah, dan mereka terluka parah. Adegan mendadak ini benar-benar membingungkan para klan surgawi Wuma itu sendiri. Segera, ekspresi mereka berubah sangat besar ketika rasa takut memenuhi wajah mereka. Peringkat 2 Martial Immortal. Orang itu sebenarnya peringkat 2 Martial Immortal. Segera, suara-suara ketakutan mulai terdengar dari klan surgawi Wuma. Setelah Chu Feng menyerang, mereka semua bisa merasakan kekuatannya. Sementara kultivasi peringkat 2 Immortal bela diri tidak dapat dianggap sebagai yang terkuat di alam kultivasi bela diri Ancestor, tapi itu paling pasti di antara para ahli puncak. Kultivasi Chu Feng telah menghancurkan kesan mereka tentang klan surgawi Chu. Setelah semua, mereka merasa bahwa orang-orang dari klan surgawi Chu semuanya sampah. Belum pernah mereka menemukan keberadaan yang begitu kuat di antara Chu Heavenly Clan seperti ini. Itulah alasannya, mengapa mereka mengungkapkan ketakutan yang begitu kuat di mata mereka. Enyahlah, tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam gua. Chu Feng melihat ke arah-arah suara, dan menemukan bahwa ada sebuah istana yang terletak di pusat banyak formasi kultivasi. Istana itu tidak terlalu besar. Namun, itu beredar dengan cahaya. Bahkan mata surgawi Chu Feng tidak bisa melihatnya. Istana itu sendiri adalah harta karun. Setelah diresapi dengan kekuatan spiritual, efek yang sangat besar segera dilepaskan darinya.
Perlu disebutkan bahwa, tepat di bawah istana itu adalah pusat sumber daya kultivasi yang dipelihara oleh kakek Chu Feng. Istana itu dengan panik menyerap kekuatan yang dipancarkan oleh sumber daya kultivasi itu. Chu Feng memandang ke istana itu dan berkata, "Tempat ini bukan milik kalian semua," ucap Chu Feng. "Manfaatkan faktanya bahwa aku belum marah dan segera enyahlah. Kalau tidak, kamu harus memikul konsekuensi dari tindakanmu." Suara itu terdengar dari istana lagi. Kali ini, sikap suara itu bahkan lebih kasar dan tidak masuk akal. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.